Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan yang lalu, Ibu sudah membahas mengenai teks diskusi. Dimulai dari pengertiannya, ciri-cirinya, sampai kepada tujuannya. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi mengenai teks diskusi. Nah, sebelum kita mulai materinya, marilah kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa dengan membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materinya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai menelaah struktur teks diskusi. Nah, sebelum Ibu membahas materi ini, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Tujuannya yaitu adalah siswa diharapkan mampu mengidentifikasi dan menelaah struktur teks diskusi dengan tepat. Nah, baiklah, materinya itu adalah mengenai menelaah struktur teks diskusi. Nah, untuk lebih kalian memahami mengenai struktur teks diskusi, silahkan kalian buka buku paket pada halaman 124 sampai 126. Nah, di situ terdapat sebuah contoh teks diskusi di mana berjudul daur ulang untuk gaya hidup hijau. Nah, pada contoh teks diskusi yang berjudul daur ulang untuk gaya hidup hijau itu terdiri dari 6 paragraf. Nah, paragraf yang satu itu merupakan bagian pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu berisikan isu atau masalah atau topik yang akan dibahas. Nah, pada paragraf 1 isunya itu terdapat kalimat yang menyatakan peduli terhadap lingkungan kita. Nah, itu adalah topiknya. Kemudian yang kedua, pada bagian pendahuluan itu berisikan latar belakang masalahnya. Apa yang melatar belakangi topik itu sampai dipilih? Nah, pada paragraf yang ke-1 itu terdapat kalimat yang menyatakan, namun ternyata tidak mudah untuk peduli terhadap lingkungan. Nah, itu yang melatar belakangi mengenai topik yang sudah ditentukan. Kemudian paragraf yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu merupakan bagian argumen atau pendapat. Di dalam argumen itu berisikan 2 pendapat. Ada pendapat yang pro atau yang mendukung dan ada pendapat yang kontra atau yang menentang. Nah, ketika memberikan pendapat itu maka harus disertai dengan bukti dan alasan yang mendukung pernyataan tersebut. Nah, sebagai contoh pada paragraf yang kedua dan yang ketiga itu merupakan paragraf yang berisikan pendapat yang mendukung atau yang pro. Nah, bisa kalian lihat di situ ada kalimat yang menyatakan begini. Pemerintah pusat dan daerah sejak beberapa tahun lalu mencoba agar masyarakat lebih mudah bergaya hidup hijau. Kemudian di paragraf yang ketiga itu ada kalimat yang menyatakan pada setiap kesempatan jutaan orang melakukan gerakan kebersihan di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, itu adalah sebuah kalimat yang menyatakan dukungan terhadap topik yang sudah ditentukan. Kemudian di paragraf yang ke-4 dan yang kelima itu merupakan paragraf yang berisikan pendapat yang kontra atau yang menentang. Nah, sebagai contoh di paragraf yang keempat itu ada kalimat yang menyatakan begini. Namun di pihak lain, di banyak tempat orang-orang menganggap gagasan daur ulang itu membuang-buang waktu mereka. Kemudian di paragraf yang kelima itu ada kalimat yang menyatakan begini. Pada saat yang sama, masyarakat lainnya yang berpikiran sempit yakni bahwa satu orang tidak akan membuat perbedaan. Nah, itu adalah 2 kalimat yang menyatakan pendapat yang menentang. Nah, kemudian di bawahnya itu adalah berisikan alasan-alasan yang mendukung pernyataan tersebut. Sedangkan pada paragraf yang ke-6 itu merupakan bagian kesimpulan. Di dalam kesimpulan itu adalah berisikan pendapat yang pro dan yang kontra, kemudian berisikan penilaian atau hasil evaluasi dan rekomendasi atau saran. Nah, itu merupakan sebuah contoh
penelaahan struktur teks diskusi. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa struktur pada teks diskusi itu ada 3. Yang pertama adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu berisikan isu atau topik yang akan ditentukan. Kemudian yang kedua berisikan latar belakang masalah dari topik yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, strukturnya adalah argumen atau pendapat. Nah, di dalam argumen ini terdapat 2 pendapat. Yang pertama adalah pendapat yang pro atau yang mendukung, dan yang kedua adalah pendapat yang kontra atau yang menentang. Dan yang ketiga strukturnya yaitu adalah simpulan. Dalam simpulan ini berisikan pendapat yang pro dan kontra, kemudian ada penilaian atau evaluasi, dan ada rekomendasi atau saran. Nah, itu merupakan struktur pada teks diskusi. Nah, untuk tugasnya adalah tugas individu. Silahkan kalian cermati, ada 3 buah paragraf, kemudian kalian tentukan paragraf itu termasuk ke dalam struktur bagian yang mana. Nah, kalau sudah kamu menentukan, berikan alasan yang tepat. Itu saja tugas dari Ibu. Dan materi pada kali ini, Ibu berharap semoga materi ini memberikan manfaat dan pengetahuan yang lebih buat kalian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.